Halo, semangat pagi Ibu Bapak, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas Prodas kali ini. Hari ini di edukasi pertama, kita akan belajar tentang konsep mengurangi kalori, bukan mengurangi makan. Perlu diketahui bahwa setiap makanan atau minuman yang kita konsumsi mempunyai nilai kalori dan energi, di mana kalori atau energi ini akan digunakan tubuh kita untuk beraktivitas sepanjang hari. Mari sama-sama kita memperhatikan slide berikut. Pada umumnya, kita membagi makanan pada 3 kategori makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ada minuman, ada makanan ringan, ada makanan pokok atau makanan berat, atau makanan padat yang sering kita sebut karbohidrat sederhana. Pada kategori minuman seperti susu low fat, 90 kalori. Sementara kalau susu krim sekitar 180 kalori sampai 200 kalori. Sedangkan minuman bergula atau bersoda 140 kalori sampai dengan 200 kalori. Tergantung banyaknya kandungan gula yang ditambahkan. Kopi 80 kalori. Semua jenis makanan mengandung kalori. Hanya air putih yang 0 kalorinya. Jika ibu bapak dan teman-teman minum air putih hangat atau dingin atau pakai es tanpa gula, itu juga 0 kalorinya. Kategori berikut adalah makanan atau cemilan iseng, yang pada umumnya kita anggap sebagai makanan ringan. Namun ternyata kalorinya tidak kecil ya. Mari kita perhatikan sama-sama. Aneka permen 60-80 kalori. Pisang goreng dan aneka gorengan lainnya rata-rata 200-400 kalori. Tergantung besarnya dan tergantung isinya. Kacang kulit kira-kira 1 genggam 372 kalori. Kacang atom dan kacang gorengan bertepung lainnya kira-kira 400-450 kalori. Padahal kalau kita makan kacang, kita seringkali tidak bisa berhenti. Kecuali kalau kacangnya sudah habis. Benar ya teman-teman? Mari kita lihat makanan padat yang selalu kita konsumsi saat sarapan, saat makan siang, dan saat makan malam kita. Nasi putih 200 kalori. Nasi campur 567 kalori. Nasi goreng 570 kalori. Lontong sayur 537 kalori. Mie ayam 421 kalori. Burger ukuran sedang 500 kalori. Mie instan polos tanpa apa-apa 310 kalori. Gado-gado yang kita anggap selama ini sehat ternyata kalorinya banyak ya, 615 kalori. Roti berselai yang kebanyakan orang menjadi sarapan pagi sehat ternyata cukup besar kalorinya. Tergantung berapa slice yang dikonsumsi. Kalau 2 slice, 244 kalori. Semua jenis makanan ini jika dikonsumsi akan diserap kalorinya oleh tubuh kita. Bandingkan dengan 1 porsi shake protein kita dengan kandungan nutrisi lengkap hanya 100 sampai dengan 200 kalori per saji. Untuk mengganti makan kita, bahkan juga bisa mengganti cemilan kita. Kita sudah mendapatkan full nutrisi
namun rendah kalori. Nah, untuk memastikan program ibu bapak dan teman-teman berhasil, perhatikan angka ajaib masing-masing. Apa angka ajaib itu? Adalah batasan kalori maksimal dalam satu hari yang disarankan masuk ke dalam tubuh kita, agar program yang kita sedang jalankan mencapai hasil yang maksimal, baik itu program naik berat badan, turun berat badan, ataupun mempertahankan berat badan. Tidak ada cara lain taat meal plan. Terkait angka ajaib ibu bapak dan teman-teman, bisa tanyakan dengan coach masing-masing ya. Patokannya sebenarnya yang paling gampang adalah taat meal plan yang diberikan coach masing-masing. Sebagai contoh, kita lihat kebiasaan Sinta dengan angka ajaib 1200 kalori untuk program turun berat badan. Sebelum Sinta melakukan program turun berat badan dengan benar, atau dengan melakukan program sendiri, dan atau Sinta belum memulai program, maka kita perhatikan makanan sehari-harinya. Pagi Sinta makan nasi uduk atau nasi campur, itu nilainya 500 kalori. Siang, karena merasa telah bekerja dengan cukup keras, Sinta memberikan hadiah untuk dirinya dengan makan nasi padang 600 kalori. Dan sore, karena Sinta berpikir bahwa makan malam membuat dia gemuk, maka Sinta memutuskan untuk mengambil yang dianggap cemilan dengan makan mie ayam 500 kalori. Nah, total dengan 3 kali makan yang dilakukan Sinta selama ini adalah 1600 kalori. 1600 kalori ini Sinta punya jatah makan untuk turun berat badan yang seharusnya 1200 kalori saja. Artinya melebihi kebutuhan kalori harian Sinta, dan kelebihannya adalah 400 kalori. Nah, kelebihan 400 kalori ini akan tersimpan atau menumpuk sebagai lemak. Bila kelebihan kalori ini tidak digunakan dan kelebihan kalori ini terjadi setiap hari atau berulang-ulang, maka sudah pasti Sinta akan sulit menurunkan berat badan, bahkan akan cenderung naik dengan kelebihan 400 kalori tadi. Ngeri sekali ya teman-teman. Nah, setelah Sinta mendapatkan meal plan dan dibimbing oleh seorang coach di kelas Prodas ini untuk mengatur pola makan, Sinta mendapatkan meal plan 5 kali makan dengan kalori yang terukur. Pagi Sinta sarapan dengan shake ditambah protein, ditambah buah pisang, kira-kira 200 kalori. Siang Sinta makan sehat yang lengkap. Ada karbohidrat kompleks beserta serat, protein baik, lemak baik, kira-kira 600 kalori. Sedangkan untuk makan malam, Sinta minum shake dengan 200 kalori. Dan masih ada tambahan 2 kali snacking dari serat atau protein pada jam rawan. Sinta ngemil jam 10 pagi dan ngemil jam 4 sore. Snacking ini basisnya adalah serat atau protein untuk menghindari cemilan yang tidak sehat. Sehingga dengan 5 kali makan secara keseluruhan kalorinya terkontrol, ritme makannya oke, kualitas makan sehari-harinya juga terjaga, dan Sinta hanya memasukkan 1200 kalori. Dampaknya, Sinta mendapatkan hasil program turun berat badan yang efektif, sehat, dan bugar. Nah, mari kita lihat dalam satu porsi shake Formula 1 Herbalife ada apa saja.
Satu porsi shake Formula 1 mengandung banyak manfaat baik. Ada protein, kalsium, potasium, vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan banyak kandungan fitonutrien lainnya. Ibu bapak dan teman-teman bisa cek ingredientnya atau bahan atau unsur ramuan yang tertera di label kaleng shake kita. Intinya, shake kita ini adalah full nutrisi, rendah lemak, rendah gula, dan rendah kalori. Luar biasa ya ibu bapak dan teman-teman, dan sangat praktis dan cepat untuk penyajiannya. Bisa di shaker, bisa di blender, bisa diolah atau disajikan dengan buah-buahan sesuai kesukaan dan sangat pas buat bapak ibu dan teman-teman yang sibuk dengan rutinitas harinya. Namun, kita tetap mendapatkan asupan yang baik untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Baik, kunci sukses program berhasil. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dengan serius, yakni 1. Taat jam makan. Waktu jam makan yang tertera dalam meal plan harus ditaati. Bila tidak, akan sangat berpengaruh pada komposisi tubuh Anda. 2. Jenis makanan padat nutrisi atau bergizi baik. Pilih makanan padat nutrisi, makanan bergizi baik dan terukur. Tipsnya, tidak ada cara lain selain taat meal plan. Kecukupan air putih. Kebutuhan air putih harus tercukupi, minimal 2 liter atau sesuai kebutuhan yang sudah dihitungkan oleh coach masing-masing. Tentang kebutuhan air putih ini, ibu bapak dan teman-teman mendapatkan informasi lebih lengkap di edukasi kedua tentang pentingnya air putih. Porsi makan, ikuti meal plan. Terkait porsi makan, masing-masing orang berbeda-beda. Acuannya, kita harus taat meal plan yang sudah dihitung coach masing-masing. Aktivitas fisik sangat mendukung hasil optimal untuk langsing dan bugar minimal konsisten. Pilih olahraga yang kita sukai, minimal rutin 30 menit untuk setiap harinya. Semakin paham kan ibu bapak dan teman-teman? Sekali lagi, konsep diet gizi seimbang kita adalah kurangi kalori, bukan mengurangi makan. Sekian materi saya hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.